Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Saya absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Irgasari. Irgasari, terus selain itu Nasya. Nasya. Selain itu masih ada? Cuma 2 orang itu ya? Oke. Jadi selebihnya hadir semua ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat semua? Di sini yang di dalam kelas ini tidak ada yang sakit ya? Tidak ada, oke. Silakan dibuka buku paketnya. Lanjut, kita balik di halaman tabel 51, unsur-unsur puisi, kedai kopi pukul 11 siang. Jadi puisi yang ada di halaman 140 tadi. Unsur puisi yang pertama yaitu larik. Lariknya pukul 11 siang kamu datang. Nah, itu disebut larik atau baris. Kemudian baitnya, pukul 11 siang kamu datang. Senyum segan tersampir di wajahmu, kantong belanjaan tertenteng di tanganmu, begitu seterusnya sampai habis. Sampai aku dan kopiku adalah karib, kami bersabar layaknya waktu. Itu bait. Kemudian rimanya pukul 11 siang kamu datang. Senyum segan tersampir di wajahmu, kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Nah, di dalam tabel itu sebenarnya harusnya yang di garis bawahi itu bukan yang bagian baris pertama itu sebenarnya bukan kata datang, tapi harusnya itu tidak termasuk, harusnya ya di wajahmu dan di tanganmu. Kemudian di dalam puisi itu ada unsur penggambaran atau imaji yang merupakan unsur yang melibatkan panca indera. Panca inderanya apa? Mata, penglihatan dan pendengaran. Nah, penggambaran atau imaji ini menggiring pembaca untuk membayangkan sebuah kejadian dalam puisi atau ikut merasakan emosi atau perasaan yang dituliskan penyair dalam puisi karyanya tersebut. Kemudian ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang padat makna dan mengandung nilai estetika. Oh ya, di bagian penggambaran atau imaji di situ ada contohnya, kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati, seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Di situ ada majas. Majas yang digunakan itu majas metafora, yaitu membandingkan sesuatu, dia majas perbandingan ya, menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah itu, kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati, seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Jadi dia menggambarkan sangat hati-hatinya dia menaruh barang itu seperti layaknya seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Jadi hati-hati, tidak sembarangan begitu. Kemudian, aku tahu isinya sepatu. Mereknya tercetak di kantong belanjaanmu. Dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Nah, itu. Di situ di bagian penggambarannya adalah kotak sepatunya tersembul malu-malu. Tersembul itu maksudnya ya terlihat. Kan kalau barang-barang bermerek biasanya kan ini kan dipakainya pakai paper bag,
kemudian di dalamnya masih ada kotaknya lagi. Seperti itu kan? Nah, itu maksudnya tersembul malu-malu itu ya kotaknya terlihat dari luar. Kemudian diksi itu pemilihan kata-kata. Jadi diksi itu kata-kata yang dipilih, ya, kata-kata yang dipilih untuk menggambarkan keindahan dan dia mengandung makna yang tepat untuk menggambarkan perasaan atau menggambarkan sesuatu dalam puisi. Contohnya di situ ada kata tersembul, karib, berkesiur, tertenteng. Kemudian bagian penggambaran atau imaji tadi, di situ ada kata seperti. Nah, itu adalah kata konjungsi, kata penghubung. Jadi dia, kalau kita mau menggambarkan sesuatu dalam suatu karya, itu biasanya kita menggunakan konjungsi untuk konjungsi penggambaran. Contoh kata seperti, layaknya, bak, bagaikan. Nah, itu adalah contoh-contoh konjungsi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu gitu. Kemudian yang terakhir adalah majas atau gaya bahasa, ya. Merupakan unsur penting pembangun puisi. Kekuatan dan kedalaman makna puisi tergantung pada majas yang digunakan. Situ contohnya adalah kau menunggu aku berbicara, aku menunggu kau berkata-kata, kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Jadi dia di situ menggunakan majas atau kata kiasan. Lanjut. Nah, kenapa disebut? Kenapa di bait puisi yang ketiga itu termasuk puisi prismatis? Ada yang tahu alasannya? Karena ada majas. Majasnya di situ apa? Satu tubuhnya jauh-jauh yang sangat kuat. Lepas oleh sakit dan potong oleh waktu. Nah, di situ ada dua baris yang isinya adalah majas. Kemudian bait yang ketiga itu isinya apa? Nah, itu jenis puisi apa? Prismatis ya, karena di situ juga ada penggambaran yang dihiaskan dengan majas dan digambarkan dengan kata hiasan majas. Kemudian yang kelima, ya, termasuk puisi diafan atau prismatis. Ayo, siapa yang jawab diafan? Siapa yang jawab prismatis? Coba saya mau tahu dulu angkat tangan yang setuju kalau bait kelima itu termasuk puisi diafan. Angkat tangan dulu. Angkat tangannya dulu. Yang setuju kalau itu puisi diafan. Yang belum setuju kalau itu jenis puisi prismatis. Ya, jadi yang kelima itu kalau menurut saya itu masih termasuk jenis diafan, ya. Karena itu ya sebelum dalam mimpi kita bisa bersua. Kita masih muda ya mengetahui apa yang bersua itu berarti apa? Bertemu, bersama, nah itu maksudnya. Nah, kemudian yang terakhir, bait yang keenam itu masuk dalam jenis puisi diafan. Saya mau kita mengingat kembali ya. Tadi saya sudah jelaskan dari awal panjang kalian kali ini. Kalau di lapangan. Lanjut bagian B. Membandingkan puisi diafan dan puisi prismatis. Halaman 145 dibuka baliknya. Nah, di situ ada puisi diafan dan puisi prismatis. Kemudian yang pertama ya, puisi diafan. Diafan itu artinya jernih atau bening. Jadi puisi diafan itu berarti puisi yang isinya mudah
pahami. Puisi Dyavan sering disebut puisi polos ya. Jadi dia di situ tidak menggunakan majas atau kata kiasan. Adapun majas, kalaupun dia menggunakan majas atau kiasan, itu biasanya majasnya itu hanya sedikit dan majasnya itu mudah dipahami, masih mudah dipahami ya. Maksud dan artinya. Kemudian puisi prismatis. Prismatis mempunyai makna yang cukup sulit dipahami. Kemudian lanjut yang kedua, kalimat-kalimat puisi Dyavan itu jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa umum seperti kita bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari. Sedangkan puisi prismatis itu kalimatnya mengandung majas. Nah, dia menggunakan majas di dalamnya, kata kiasan, sehingga perlu ditafsirkan lagi untuk mengetahui arti, makna dan pesan yang terkandung di dalam puisi tersebut. Oke. Sepertinya pada loyo semua. Saya juga sebenarnya cukup loyo. Saya mau kasih, kita tebak-tebakan kata deh. Oke? Ice breaking sebentar biar refresh. Saya mau kasih ice breaking ya, tebak kata. Jadi, perhatikan sebentar. Jadi perhatikan clue-nya atau petunjuk yang saya kasih. Jadi clue-nya adalah, yang mau jawab angkat tangan. Clue-nya, masa clue-nya itu lagi? Clue-nya apa ya? Clue-nya clue-nya apa ya bagusnya ya? Clue-nya adalah perhatikan kata yang diucapkan. Hari Senin ke Amerika, hari Selasa ke Belgia, hari Rabu ke Cina, hari Kamisnya kemana? Oke ya. Jadi perhatikan kata atau kalimat yang diucapkan. Sekali lagi, hari Kamis mau ke Denmark, ABC. Ayo. Oke. Bukunya. Itu bukunya. Di buku di depan. Ayo cepat. Kemudian ada jenis puisi, ada dua jenis puisi. Apa tadi jenis puisi yang kita bahas? Puisi apa? Jenis puisi apa? Dyavan dan prismatis. Kemudian ada yang terakhir adalah majas. Ada tiga jenis majas yang kita bahas. Ada apa saja tadi? Majas. Yang pertama ada majas. Metafora. Kemudian ada majas si nilai. Oke.